Kan ada tuh lagunya keluar masuk hutan nyari candi gitu kan. Tapi menurut orang-orang itu kita masuk arkeologi sebenarnya kita tuh hampir mirip sama sejarah. Bener nggak sih? Museum Nasional udah gue katamin tuh. Keren ya Haji nih. Ada juga nih kajian arkeologi yang membahas tentang gender misalnya, terus tambang gitu kan. Halo, selamat datang di Bawah Payung. Di sini gue Araihan Dan gue Aji. Gue Reza. Hari ini sebenarnya kita mau ngomongin apa sih? Ya. Soalnya nih hari ini tuh kita tuh sebenarnya harusnya bakal ada agenda shoot untuk salah satu episode kita, tapi nggak bisa kita spill dulu. Jadi kita akan ini ya kali ya bincang-bincang tentang gimana sih waktu lu pada ini di arkeologi gitu kan. Iya. Dan kita kayak mau ngobrol-ngobrol aja tentang spill-spill lah, kayak arkeologi itu apa yang kita pelajarin, kenapa kita bisa milih arkeologi mungkin ya, dan banyak-banyaknya lah. Ya, jadi mungkin yang pertama kali di bayangan orang kalau dengar arkeologi itu pasti gali candi masa lalu. Indiana Jones. Pasti gue pertama kali kuliah itu ditanyain udah tahu arkeologi dari mana? Dari film Indiana Jones itu tadi ya. Kalau Haji sendiri? Sebenarnya pas masuk arkeologi itu gue sempat ini ya diracukan sama orang tanya, di arkeologi itu bahas dinosaurus ya. Itu umum banget gitu loh. Taunya yang dipelajarin di arkeologi itu malah dinosaurus gitu. Itu yang lebih banyak gitu. Atau yang lainnya itu Indiana Jones. Padahal beda banget yang kita pelajarin di arkeologi ini. Iya. Nah, kalau dari gue sih kalau milih arkeologi ya sebenarnya ya alasan klasik orang-orang masuk arkeologi apa? Paling alasan klasik. Seneng karena apa? mau. Kecemplung. Apalagi. Nah, gue adalah salah satu bagian dari orang yang kecemplung itu, dan ya enjoy aja lah. Tapi setelah join di arkeologi, lo ini nggak apa ya? Enjoy atau pindah. Tapi menurut orang-orang itu kita masuk arkeologi sebenarnya kita tuh hampir mirip sama sejarah. Bener nggak sih? Ya kalau dari gue sih ngerasanya pokok kajian kita itu berbeda dengan sejarah. Kan kalau sejarah itu lebih menarasikan ya apa yang sudah menjadi kajian kita. Mungkin dari Haji? Ya sebenarnya iya sih ada bedanya gitu, walaupun yang dipelajarin baik dari kita dan ke sejarah itu sama-sama masa lalu gitu kan. Benar. Tapi kan kita fokusnya berbeda. Kata kuncinya kan kita material culture, budaya materialnya, benda-bendanya. Dari sana kita dapat data itu. Beda dengan sejarah-sejarah ada catatan, dulu gini. Tapi kan kita juga belajar prasasti, kan prasasti juga tulisan, Ji. Iya, dari isinya itu sejarah. Tapi dari bentuk prasastinya ditemuin di mana, tentang apa, kemudian terkait dengan bangunan apa, mungkin apa prasasti itu ditemukan bareng benda-benda yang lain. Itu kan arkeologi, walaupun isinya tentang sejarah. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, setelah lu kuliah di arkeologi, pernah nggak baca prasasti? Museum Nasional udah gue katamin tuh. Keren ya Haji nih. Enggak, sebenarnya ya kita matkul epigrafi yang bahas tentang prasasti itu wajib kan? Wajib ya, benar. Setidaknya tuh di semester pertama aja kita udah baca berapa? Pengantar. 5 prasasti. Oh, iya. Setidaknya udah ada 5 prasasti. Aksaranya beda-beda lagi. Asalnya beda-beda. Ya, Sriwijaya, terus Jawa kuno, terus Sunda kuno, terus Jawa kuno masa Majapahit, dan Arab. Setidaknya ada 5 itu. Gue juga ngerasain sih, apalagi pas semester 1 kan kita kan pelajarin KKI kayak gitu. Kerajaan-kerajaan iya, Indonesia. kan udah kayak sejarah banget ya. Tapi gue mulai ngerasain perbedaannya itu pas mulai ada matkul yang namanya metode arkeologi. Nah, itu ngapain itu metode arkeologi? Nah, itu? di metode arkeologi itu yang gue ngefeel-nya rasanya anjir nih bener-bener arkeo banget tuh ketika kita tuh disuruh udah mulai kerja lapangannya, kita harus mulai mengukur situs, kita harus menentukan situs, melakukan penggalian juga, kayak tutorial penggalian gitulah. Kalau gue feels arkeologinya emang kerasa banget di metode arkeologi gitu kan.
Walaupun pas awal itu emang dasar banget kita ngomongin kerajaan-kerajaan kuno, terus pengantar gitu. Emang arahnya tuh di metode arkeologi yang ya ini arkeologinya gitu. Tapi kalau seandainya nih kita bicara arkeologi gitu ya, terus ada orang di luar pengen tertarik nih, wah arkeologi seru nih kayaknya kan gitu, bisa keluar masuk, kan ada tuh lagunya keluar masuk hutan nyari candi gitu kan. Nah kalau orang itu pengen masuk arkeologi itu sebenarnya di Indonesia di mana aja sih? Apa semua perguruan tinggi itu ada atau gimana? Enggak, jelas yang paling jelas enggak di semua perguruan tinggi itu ada. Iya. Di Indo itu cuma ada 6. Gimana aja tuh? UI, UI, UGM, UGM, Udayana, Udayana, terus Andalas. Andalas, Andalas Hanleo. belum. Andalas Andalas mau belum. buka. Segera Oke. buka itu. Ini kita itu spill dikit aja. Itu ketujuh ya. Hmm. Halu Oleo, Hasanuddin, terus Udayana. Sama Jambi di Sumatera. Oke. Dan Andalas itu yang ketujuh. Yang ketujuh. Nah, tapi Ji, kan tadi kita bicara tentang material culture gitu kan ya. Material culture-nya itu seperti apa? Apa hanya terbatas pada candi, arca, atau lebih luas dari itu bisa kita pelajari juga? Iya, yang paling jelas luas banget gitu kan. Iya. Kita ada 4 pembabakan prasejarah, masa klasik Hindu Buddha itu, Islam terus kolonial. Itu udah banyak banget kan datanya. Iya sih, gue juga kalau disuruh menamatkan 4 semua itu kayaknya gimana gitu ya. Iya. Jadi memang spesialisasinya ada, tapi setidaknya sebagai arkeologi kita udah diajarin tahulah ya pembabakan itu dan bagaimana tinggalan-tinggalannya dari 4 masa itu. Tapi kan ada juga nih kajian arkeologi yang membahas tentang gender misalnya, terus tambang gitu kan. Nah itu termasuk kajian arkeologi juga atau seperti apa? Nah, di arkeologi ini sebenarnya kita nggak sebatas kayak yang kayak orang-orang pikirin lah, kayak pas SMA nih, misalnya nih kita di study tour apa ke candi, ke museum, lubang buaya, ya cuma gitu, kayak emang tempat-tempat yang benar-benar kayak terkesan horor, kuno, tua, kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya dalam arkeologi ini, kalau makanya coba kalian masuk deh ke jurusan arkeologi, karena di situ itu bakal ngebahas ada namanya arkeologi gender, kayak kita ngebahas seksualitas, gender, terus kita juga ngebahas tentang industri. Apalagi kan di generasi sekarang kan udah industri itu udah makin overpower banget kan, dan itu bakal ngebuat kayak mata kalian tuh lebih terbuka gitu. Arkeologi itu nggak sebatas hanya kayak candi dan lain-lainnya itu. Nah, selanjutnya yang pengen ditanyain juga adalah terkait matkul. Kita balik lagi ya ke kuliah arkeologi. Karena matkul arkeo tuh sebenarnya seru-seru loh. Iya. Karena kalau jadi pernah satu waktu kita kunsit gitu kan ya, ada di salah satu matkul, gue kunsit, gue story, terus beberapa semester berikutnya kunsit lagi gitu, gue story, wah arkeo kok jalan-jalan mulu ya. Padahal ada juga loh matkul yang bikin pusing gitu. Kalau dari lu apa? Matkul yang pusing nih, nggak sesuai nih kayaknya. Gua udah pasti Hindu Buddha. Kenapa Hindu Buddha? Kenapa Hindu Buddha? Klasik. Karena males, gua nggak benar-benar nggak passion lah di situ lah. Benar-benar susah belajarnya, susah. Sebenarnya walaupun referensinya banyak, yang paling banyak di Indo itu Hindu Buddha, orang-orang luar juga ngambil referensi dari kita, tetap aja gue benar-benar nggak fashion lah di situ. Berarti kita ini ya, Iya. nggak bestie ya, kita nggak bestie. Kalau dari Haji? Banyak. Tapi paling jelas, paling apa ya, bahasa Jawa tuh paling bikin mangkel. Paling bikin mangkel tuh ekologi. Wow. Ekologi. Karena gini ya, bayangannya arkeologi itu pasti humaniora. Biologi. Aduh, itu biologi, arkeologi, ekologi. Masa lalu dengan ekologi dan lingkungan. Sama-sama. Itu buat gua sih paling susah, paling berat gitu. Tapi kalau kita ikuti, kita lewati, asalkan nyimak aja di kelas, ngerti. Oh ini gini. Jadi kita ingin menginfokan juga nih bagi kayak penonton nih yang belum tahu nih teman-teman, kalau arkeologi itu sebenarnya
sosum tapi lama-lama nggak kayak sosum, saintek juga gitu. Jadi sebenarnya ini cocok lah untuk orang-orang yang bingung nih milih mau sosum iya, saintek iya, dua-duanya atau ada di arkeologi. Iya, pengen multidisiplin gitu. Multidisiplin ada. Masuklah semua ke arkeologi. Ya karena dosen-dosen kita juga keren-keren kan ya. Mereka multidisiplin. Nah, Bener. itu. Yang mungkin nanti dosen-dosen dari arkeologi FIB UI akan kita wawancara juga, akan kita sharing-sharing juga di bawah payung ini. Sebenarnya apa sih keahlian mereka? Apa sih yang mereka dapat dari ekspedisi-ekspedisi, penggalian-penggalian sampai masa bertugas mereka sebagai seorang dosen itu seperti apa? Dan yang paling yang paling gue penasaran tuh, gue pengen nanya tuh sebenarnya apa gunanya sih belajar arkeologi gitu? Iya. Bagi mereka yang udah expert, iya benar, udah profesional, gunanya apa gitu belajar arkeologi ya? Iya. Dan itu kayak pengen kita infoin sih ke teman-teman di rumah gitu. Ya mungkin terakhir sebenarnya bawah payung itu kita mau membahas tentang apa, mau kita bawa ke arah mana gitu. Apakah ya udah kita diskusi seperti ini, kita bincang-bincang apa ngalor ngidul atau nanti ketika kita dengan dosen-dosen kita, dengan ahli-ahli itu mau seperti apa gitu. Ya kalau dari rancangan awalnya sih emang kanal ini dan beberapa akun media sosial lainnya ini adalah respon kita ya terkait dengan beberapa isu yang cukup ramai akhir-akhir ini, misalnya adalah terkait dengan polemik Cakra Borobudur, lalu adalah isu lain yang sensitif yang tidak bisa disebutkan di sini, tapi yang pasti kita ingin mengenalkan bahwa arkeologi itu punya peran di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada loh kaidah-kaidahnya yang perlu dituruti, nggak semua ya asal kan. Kalau pernah nih satu cerita, gue cerita lagi nih. Jadi gue ada waktu itu polemik gitu ya arkeologi, terus gue ikut nimbrung gitu kan, terus gue diserang, lu bukan bagian dari ini, jadi lu nggak usah komentar, padahal ada loh kaidah-kaidah arkeologi di situ. Ya kita juga ingin ngasih tahu kalau kebudayaan kita itu sebenarnya luas. Nah itu dari mana kita tahu kebudayaan itu luas? Dari penelitian arkeologi. Nah, siapa yang meneliti itu yang akan kita bahas di sini. Betul. Selain itu, kalau dari gue sendiri ya, bawah payung ini rencananya kita bersama akan kita kembangkan untuk hasil-hasil apa sih yang kita dapat di kelas. Karena walaupun kita belajar, kalau kita hanya ya udah masuk kelas, kita dengerin dosen, kita diskusi di kelas ya akan hilang gitu. Namun kemudian kalau kita bangun suatu kanal untuk berdiskusi, berbagi, bertukar pikiran bersama, itu akan lebih berdampak lah, walaupun ya mungkin untuk kita sendiri, tapi akan kita coba kemas untuk teman-teman sekalian. Dan juga sebenarnya gue pengennya kanal ini juga ngasih tahu kayak sesuatu yang unik yang nggak ada di pikiran orang tentang zaman dulu. Misalnya tadi korupsi di zaman Jawa kuno. Terus ada juga fakta bahwa Erlangga itu punya anak ya. Erlangga punya saudara lagi. Punya saudara lagi. Yang ternyata kerajaannya bukan dibagi ke anaknya. Jadi kita selama ini mungkin taunya Panjalu Jenggala itu dibagi oleh Erlangga untuk kedua putranya. Ternyata enggak. Oke. Jadi itu juga akan ini kan nggak banyak yang tahu nih juga. Mitos tentang Roro Jonggrang mungkin ya yang udah banyak ini gitu. Selain masa-masa klasik, kita juga akan mencoba ya untuk mengemas masa-masa prasejarah. Dari mana kita? Dari mana kita? Itu yang paling mendasar asal-usul ya. kita. Dari mana kita? Alat batu, kemudian yang banyak juga di Indonesia bagian timur itu adalah gambar cadas. Yang juga masih ternyata gue juga pernah dengar gitu ya, salah satu hasil penelitian dari Profesor Cecep Eka Permana bahwa gambar-gambar cadas itu masih berlanjut sampai sekarang gitu, dan nanti kita bahas di bawah payung di episode bawah payung berikutnya. Tapi dua itu aja atau ada lagi? Banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di episode yang kali ini. Oke, mungkin itu aja ya perbincangan awal dari kita.
saya bye bye. Pokoknya Nantikan kami episode berikutnya. selanjutnya. Makasih. Makasih semua.